Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 SD Interaktif Harum Mulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat belajar di rumah. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar surat Al-Fil. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Fil yang terdiri dari 4 materi, yaitu yang pertama kita akan belajar membaca dengan tartil dan mengartikan surat Al-Fil. Yang poin kedua yaitu menulis surat Al-Fil. Yang ketiga yaitu menghafal surat Al-Fil. Dan yang terakhir yaitu kita akan mengetahui kandungan dari surat Al-Fil. Selanjutnya yaitu yang pertama kita masuk di poin pertama, yaitu membaca dengan tartil dan mengartikan surat Al-Fil. Mari anak-anak kita baca terlebih dahulu ya. Bu Guru akan memberikan contoh bacaan surat Al-Fil. Nanti anak-anak bisa menyimak di rumah dan menghafalkannya. Karena untuk tugasnya nanti akan ada tugas dari Bu Guru yaitu tentang surat Al-Fil. Perhatikan, Bu Guru akan mencontohkan membaca surat Al-Fil. Sebelum membaca surat Al-Fil, Bu Guru akan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfil ma'kul. Baik, selanjutnya Bu Guru akan mengartikan dari ayat pertama sampai ayat kelima. Perhatikan anak-anak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya ayat pertama yaitu tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Untuk ayat yang nomor 2 berbunyi alam yaj'al qaidahum fi tadlin, yang artinya bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Untuk yang bunyi ayat yang ketiga yaitu wa arsala 'alaihim tayran ababil, yang artinya dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijjin, yang artinya yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Bunyi ayat yang terakhir yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang artinya dari ayat kelima yaitu sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, sekarang di poin selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat Al-Fil. Yang pertama, bisa dilihat dari segi tajwid. Perlu diperhatikan lafal-lafal yang harus dibaca jelas ataupun mendengung, terutama lafal setelah huruf mim yang disukun, seperti lafal-lafal berikut ini. Baik, Bu Guru contohkan ya. Bunyi lafalnya alam taro, dibaca jelas karena
Ada sebabnya ya nak. Alam taro dibaca jelas karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya contoh yang kedua, alam yaj'al dibaca jelas karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya. Poin yang ketiga yaitu contoh yang ketiga, kaidahum fi dibaca jelas karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Contoh yang terakhir yaitu alaihim toiron. Alaihim toiron dibaca jelas karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Baik, untuk yang kedua, poin kedua yang perlu diperhatikan yaitu jika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba dan mim, maka dibaca mendengung. Sebaliknya, jika bertemu selain dengan huruf keduanya yaitu huruf mim dan ba tersebut, maka dibaca jelas. Oke, untuk yang poin ketiga yaitu perhatikan juga tanda matnya, baik mat fathah, mat kasroh maupun doma. Jika ada tanda mat berarti bacanya harus panjang. Baik. Selanjutnya yaitu masuk di poin B. Menulis surat Al-Fil harus memperhatikan penulisan huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah ada yang dapat ditulis bersambung, ada pula yang tidak dapat menyambung dengan huruf lainnya. Seperti huruf da ketika di tengah itu tidak bisa disambung. Huruf ini disebut dengan huruf hijaiyah berbentuk tunggal. Adapun yang perlu diperhatikan ketika menulis surat Al-Fil adalah perubahan bentuk hurufnya. Itu harus diperhatikan ya anak-anak. Nah, di sini ada latihan menulis surat Al-Fil. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut di poin C yaitu menghafal surat Al-Fil. Setelah kalian mampu melafalkan dan menulis surat Al-Fil, kita lanjutkan untuk belajar menghafalkannya. Untuk mendapatkan hafalan yang baik, kamu harus tekun dan bekerja sama. Tekun artinya dilakukan secara berulang-ulang. Kita harus berulang-ulang membacanya, nggak hanya satu kali saja ya nak. Selanjutnya, semakin sering kalian berlatih menghafalkan, maka semakin cepat kamu menghafalkannya. Semakin kalian sering membaca surat Al-Fil, maka semakin cepat kalian hafal surat Al-Fil. Bekerja samalah dengan teman-temanmu dengan cara bergantian menyimak. Mintalah temanmu menyimak hafalanmu dan betulkan jika ada yang salah. Lakukan secara bergantian. Karena ini pembelajarannya daring, maka anak-anak bekerja sama dengan orang tua. Jadi anak-anak membaca, nanti orang tua menyimak. Begitu juga sebaliknya, biar anak-anak juga mudah menghafalnya. Anak-anak bisa menghafalkan surat Al-Fil di rumah dengan bantuan orang tua. Nanti anak-anak menghafalkan, orang tua menyimaknya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, nanti orang tua bisa membetulkan. Bapak ibu di rumah bisa membetulkan. Baik, setelah menghafalkan, kita lanjut di poin selanjutnya, yaitu ada kandungan dari surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu ada kandungannya. Kenapa sih surat Al-Fil itu diturunkan? Ya, mari kita kupas di sini bersama-sama, kita pelajari di sini bersama-sama. Baik. Yang poin C, kandungan surat Al-Fil. Surat Al-Fil berisi tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Pasukan Raja Abraha mengendarai gajah sehingga disebut dengan pasukan gajah. Mereka bermaksud meruntuhkan Ka'bah, pusat peribadatan masyarakat Arab. Akan tetapi serangan Raja Abraha gagal karena dihadang oleh pasukan. Pasukannya disebut apa anak-anak? Ya, pasukannya disebut dengan burung ababil.
Semua itu berkat perlindungan dari Allah. Ka'bah adalah rumah Allah, sehingga dijaga dan dilindungi oleh Allah. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut apa anak-anak? Iya, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah karena bertepatan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraham yang mengendarai pasukan bergajah. Baik, selanjutnya yaitu surat Al-Fil itu memiliki kandungan makna sebagai berikut. Yang pertama, Raja Abraham dengan pasukan gajahnya berniat menghancurkan Ka'bah, tetapi gagal karena mendapatkan serangan dari pasukan siapa tadi? Iya, pasukan burung ababil. Yang kedua, pasukan burung ababil diutus oleh Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Poin yang ketiga yaitu peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat maha kuasa. Kekuasaan Allah itu melebihi kekuasaan seorang raja. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan Baik, untuk kandungan yang keempat, yang terakhir, yaitu setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah. Karena kejahatan dapat merugikan manusia. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan siksaan dari Allah yang amat pedih. Siapa yang gak takut? Pasti takut ya semuanya anak-anak. Baik ketika di dunia maupun di akhirat, semua perbuatan kita itu akan mendapat balasan dari Allah. Balasannya setimpal dengan perbuatan apa yang kita lakukan. Makanya kita semua berusaha berbuat baik dengan siapapun. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila dalam penyampaian materi Ibu kurang jelas, kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.